kita akan bersosialisasi ke Desa Bener, khususnya di Dusun Kubang. Ya, ini rekan saya, namanya siapa Mas? Nama saya Teguh Pradiansah. Di sini saya sebagai pendiri Halo Pemuda dan akan sosialisasi mengenai Halo Pemuda. Ya, yang ini. Ya, nama saya Kelvin Sianturi. Saya berasal dari Kubang, Desa Bener. Ini sebagai media partner kita ya. Nah, benar. Di apa channel YouTube-nya? BR Project. Jangan lupa subscribe ya, subscribe. Pokoknya terus aja pantengin lah BR Project. Halo Pemuda, apa itu Halo Pemuda? Halo Pemuda itu program independen pemuda Desa Bener, didirikan oleh Teguh Pradiansah, menampung aspirasi masyarakat yang langsung disampaikan ke kelembagaan desa terkait. Dan jawaban dari kelembagaan terkait seperti pemerintah Desa Bener, BPD, BUMDes, PKK, Karang Taruna, dan Hansip langsung disampaikan kepada penanya melalui jawaban di infografis. Selain menampung aspirasi, Halo Pemuda juga memiliki tugas yaitu menebar inspirasi, dan orang-orang sukses asal Desa Bener akan kita berikan satu forum untuk memberikan penjelasan mengenai cerita-cerita kesuksesannya. Terima kasih, semoga program yang kami buat bermanfaat buat warga Desa Bener. Mas Teguh Pradiansah. Iya. Apa sih Halo Pemuda itu? Halo Pemuda itu sebagai wadah ya, untuk kita khususnya warga Desa Bener untuk memberikan aspirasi-aspirasi. Kan kita kadang tidak tahu ya bagaimana menyampaikan aspirasi. Kita tahunya itu hanya lewat musrembang des, dan itu kan musrembang des juga dari musrembang RT, dusun juga kan ke desa. Kita ingin memotong alur itu. Bukan berarti kita tidak menghargai adanya musrembang des, tapi kita ya untuk sebagai generasi milenial kan, secara kecanggihan teknologi, masih caranya si informasi teks sampai ke pemerintah desa, ke lembagaan gitu, misalkan ke Karang Taruna, PKK, BEM, BUMDes, dan Hansip dan segala macam lah gitu. Terus kita juga ada untuk menebar inspirasi, jadi tidak cuman sekedar untuk menampung aspirasi, kita juga ingin menebar inspirasi. Misalkan ya sekarang juga nih kita ke Kubang sosialisasi, kan ini bagian daripada inspirasi nih, ada pemuda-pemuda yang kreatif seperti BR Project gitu kan, mereka mendirikan YouTube channel yang nanti targetnya monetisasi. Nanti kita bahas selanjutnya nanti di Boleh. akhir-akhir ya. Iya, boleh. Terus gimana? Begitu. Mungkin kan kita tanya ya ke gimana Mas Kevin, tanggapannya ada Halo Pemuda. Ya, bagus sih. Sebenarnya bagus. Cuma kan setiap orang itu beda-beda kan. Nggak tahu, ibaratnya ada yang tahu gimana sih cara menggunakan media sosial itu seperti apa, ada juga yang tidak. Nah, dari yang tidak itu bagaimana cara menyampaikannya, seperti apa, maksudnya prosedurnya lah seperti apa Dari Halo Pemuda ya. Jadi Halo Pemuda itu kita targetkan tadinya melalui aplikasi Ya. Jadi aplikasi seperti misalkan ada Instagram, Facebook, nah itu kan, nah kita ingin khusus gitu tadinya tuh, tapi aplikasinya itu belum bisa. Kan untuk pengaduan biasanya mereka ingin dirahasiakan namanya gitu ya, takut misalkan ada yang berani mengaspirasikan tapi maunya dia tuh aman, namanya Jadi tuh malu gitu. Ya. Nah, kita masih belum bisa mengembangkan aplikasi tersebut. Mungkin dari teman-teman warganet ada yang bisa mengembangkan, nanti bantu kita gitu ya. Dari Kubang juga mungkin Ya, bisa. siap. Pokoknya ya saling membantu lah. Ya. Tapi kita tuh sekarang masih lebih ke gerakan hashtag Halo Pemuda Desa Bener. Itu gerakan hashtag kita, misalkan ada pengaduan, laporan, kritik yang membangun dan lain-lain itu lewat hashtag. Tapi untuk tim pemantau seperti Saudara Teddy, Irfan ini itu lebih ke komentar juga. Kita posting di grup Desa Bener gitu kan, Desa Bener mengawasi. Nanti juga bisa chat langsung ke saya, ke Irfan, ke teman-teman misalkan. Kan ini sebagai pemuda yang mewakili Kubang misalkan. Iya, benar. Wah, ini nih harus minta bantuan desa atau apa gitu, mau nanya ke desa seputar ini nih.
Berarti dengan cara kita seperti Komentar. membuat status apa komentar. Iya, status bisa Iya. postingan gitu. Postingan. Hashtag baik di IG ataupun di Twitter atau di Facebook. Misalkan, aduh ini lagi ada bencana nih, pemerintah Desa Benar tolong bantu akses ke Kubang tertutup misalkan. Hashtag Halo Pemuda Desa Benar. Desa Benar. Iya. Disatukan, halo pemuda Desa Benar. Hashtagnya. Ngerti? Nah, nanti gitu, jadi kalau misalkan ada pelaporan nanti dari kita langsung kita kan lapor ke pemerintah desa, baik ke kaul-kaul yang terkait advokasi, ke kadis desa atau bahkan ke kadisnya langsung. Itu kalau jawabannya itu melalui apa jawaban? Nah, Dari untuk pertanyaan. jawabannya kita kemas dengan infografis. Kan infografis itu memang untuk menarik perhatian daripada yang jadi agar ada arsip tersendiri. Jadi pertanyaan ini pernah ditanyakan dan pernah kita jawab. Jadi tidak akan terulang kembali. Nah, tidak akan ada pertanyaan yang ibaratnya tuh dua kali nanya. Kayak misalkan yang kemarin nanya bagaimana mengenai fasilitas di Desa Benar olahraganya, misalkan. Kenapa misalkan kemarin toko BUMDes hari Minggu tutup? Nah, kita udah jelaskan kan. Jadi nanti akan ada ini. Ada lagi nggak dari Irfan? Ya, di sini ada yang mau bertanya. Ya, gimana? Warganetnya ini. Iya. Kalau boleh tahu, ide yang direncanakan Halo Pemuda itu siapa sih? Ide Iya, ini penggagas atau ide. ide saya gitu. Awal mulanya dari mana? Iya. Awal ide. Nah, sebenarnya ide ini tuh muncul karena memang kan kalau organisasi kepemudaan kan Taruna, terus ada yang lain sebagainya, itu mereka lebih ke event, kemudian lebih ke program-program kerjanya tanpa ada, mereka juga menyentuh masyarakat tapi hanya untuk sekali dua kali saja. Jadi seterusnya tidak. Nah, seterusnya tapi waktunya itu hanya tertentu gitu. Misalkan Karang Taruna mengadakan poli, misalkan organisasi lain mengadakan trabas, organisasi lainnya lagi mengadakan pengajian. Nah itu kan waktunya tuh tidak langsung setiap hari gitu. Kalau Halo Pemuda kan setiap hari gitu. Setiap hari ada. Kita komunikasi dengan masyarakat. Iya. Nah jadi untuk sekarang sistemnya itu kita satu minggu menampung aspirasi. Nanti di setiap hari Kamis kita akan rilis melalui infografis pertanyaan-pertanyaan berikut jawaban-jawaban dari pihak-pihak terkait. Idenya Dari Kamis doang. Kamis Jadi waktu itu 2 minggu berarti. seminggu. Jadi misalkan Minggu. mulai hari Kamis nih, hari kemarin. Nah kita tampung aspirasi pertanyaan. Misalkan ada 50 pertanyaan. Ya. Oh, 50 kebanyakan ya. 50 apa 20 lah, 20 pertanyaan. Nah, kita langsung tanyakan, misalkan ini nanya ke BUMDes nih, kita tanya ke ketua BUMDes. Ya. Ini untuk Kang Terna, kita nanya ke Kang Terna. Ini untuk ke PKK, kita nanya ke PKK. Ini untuk seterusnya. Nah, pertanyaan tersebut kita himpun dan beserta jawaban-jawaban dari mereka. Kita bisa langsung jawabannya tuh langsung dimasukkan di olah data, nanti dimasukkan ke infografis dan rilis tiap hari Kamis. Jadi seperti portal berita tapi rubrik yang khusus gitu hari itu hadirnya. Idenya sih saya kadang idenya tuh muncul ketika lihat ibu-ibu gitu kan pada gibah sekarang gibah ya. Nah, jadi ngobrolin di belakang gitu, sedangkan mereka tidak ada fasilitas untuk sampai ke sana gitu. Jadi kan gibah kita konsepnya tabayun lah, tanyakan langsung aja gitu biar tidak ada fitnah di atas kita. Karena fitnah lebih kejam Daripada pembunuhan. itu. Jadi idenya tuh dari ibu gitu. Ada lagi nggak pertanyaan tadi? Nggak ada. Nah, yang ditutup dulu. Kita sekarang tanya-tanya ke Mas Kelvin ya. Ya. PR project itu apa sih kawan?
BR Project. BR itu BR-nya apa gitu. Nah, BR itu berawal dari beras, bukan beras. Pertama itu kita pendiri ya, ibaratnya pendiri itu ada 6 orang. Hobinya itu cuma tidur makan. Nah, kerjaan cuma itu doang. Jadi ibaratnya ada salah satu lah dari kami gitu kan. Gimana sih ibaratnya pengen maju nih ibaratnya. Gimana mau bikin apa? Yaudah bikin ini aja. Pertama cover dulu kan. Baru cover, selang beberapa bulan muncul ide baru bikin film. Ya udah bikin film. Nah dari situ udah ibaratnya udah ada 1 video 2 video, ini kita namanya apa gitu kan. Ya udah gini aja, kita kan kaum makan tidur. Nah yaudah bikinnya gini aja, BR apa, brother rebahan. asik. Brother rebahan. Jadi kawan tiduran lah. Nah seperti itu, jadi BR itu brother rebahan. Itu dikelolanya 6 orang masih. 6 orang. Yang satu itu kan ya dibilang keluar ya enggak, tapi kan kerja, kita kan maklumin gitu. Jadi tinggal sisa 5 itu yang rebahan. Iya, yang rebahan. Yang satu udah keluar, ibaratnya keluar ya enggak gitu. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Nah itu kan sekarang berapa subscribernya? Subscriber yang tayangnya Yang kami kan memiliki 2 akun. berdiri tahun ini 2020 akhir Januari, kalau nggak salah akhir Januari. berarti bareng sama akun saya. Ya, Kalau saya buat kepentingan lomba tapi campuran. hidup sekarang ini Ivandra TV ya. Saya Saya mah kontennya campuran saya. Ya apa yang penting kan ini paling banyak subscribernya. ya banyak Sekarang juga. berapa 100 berapa? Kalau yang cover musik itu ada 127. Ya mohon bantuannya lah ke teman-teman ya, subscribe dukungannya ya biar maju lah intinya mah. Yang satu lagi itu akun BR official udah mencapai baru 54 untuk jam tayang ya. Jam tayang udah hampir sedikit sih. Dikit ya, nggak apa-apa, masih merintis ya kita ya. Baru merintis. Kalau merintis ya izin lah. Perih, memang perih benar. Target mau monetisasi ya Pak ya? Monetasi belum ibaratnya tujuan keuangan belum. Kan sekarang ada aturan baru ya, Iya. akhir 2019 itu ada 4.000 jam tayang yang Iya. minimal sama 1.000. 1.000 subscriber. Nah, kita doakan ya dan kita bantu juga subscribe Amin. nih dari BR Brother Rebahan Project. Amin. Cover lagu. Jadi itu gimana lagunya itu? Lagu tentang anak muda, Bercinta kah? lagu Jawa, lagu Inggris atau campuran? Ya kami sih ngambilnya ya ibaratnya kesepakatan tim. Kita mau lagunya gimana, lagunya mau yang ibaratnya lagi viral, lagi trending apa gimana, ya udah seadanya aja gitu. Jadi kalau bisa lagu yang dulu itu kita bawakan, gimana caranya lagu yang dulu sempat hilang kita kembali munculkan kembali sampai viral lah, kayak gitu intinya kayak gitu. Iya, berjalan waktu. Aransemen juga, aransemen lagu gitu. Aransemen ya, tapi belum fokusnya ke cover dulu lah, baru belajar juga gitar juga. Personilnya kan 3, itu laki-laki semua. Ada 1 cewek, Ada 1 cewek. cewek Vokalisnya. vokalis, main gitar juga bisa. Oh bisa gitu juga. Berarti sekarang sementara mah ada studio gitu kan? Studio ada kecil-kecilan ya, sederhana. Karena kami kan tidak terpaut sama dana, kami kan dana juga minimalis lah. Gimana caranya konten bagus tapi Upload tiap hari. ya, tapi dengan kesederhanaan yang kami miliki lah. Terus mengenai apa ya namanya? Tidak ada request itu daripada subscriber. Saya ingin lagu ini, saya ingin lagu itu tuh. Gitu. Ya, ada banyak. Terus sistemnya gimana tuh ditampung atau langsung dinyanyikan?
Kalau yang di kosan sih Yang Firsa Besari dulu kan itu yang ya ada ya ini ya di waktu komentar. yang salah kan. Ya benar. Itu kami sistemnya rolling. Jadi 1 minggu atau 1 bulan kita tampung dulu kan yang requestan. Kita nih, oh iya ada requestan. Misal kayak yang kemarin tuh waktu yang salah. Juga mau kapan? Minggu depan, kalau minggu 2 minggu ke depan kita tuh udah mulai mempersiapkan gitu kan. Udah katanya ibaratnya 1 minggu depan gitu kan, minggu depan ya udah di cover. Terus nanti 2 minggu selanjutnya apa 1 bulan nanti dipilih lagi lah ibaratnya yang bisa, yang mampu gitu. Baru di request nanti di cover gitu. Ya, ada lagi? Nanya lagi nggak? Enggak, bukan. Kita klik lagi dong. Nah jadi kan sekarang YouTube itu memang sebagai salah satu pendapatan anak muda ya. Iya. Jadi dengan kreativitasnya YouTube, melalui YouTube gitu, penghasilan asalkan kita kreatif gitu kan. Di bener juga ada kan itu yang YouTuber juga, tapi yang lagi merantau, Andi Kanvas itu tentang game gaming. Itu udah 600-an lah untuk subscriber. Kemarin saya lihat 666 subscriber. Dia tentang kemarin dia terbaru itu tentang turnamen ya, cara mengadakan turnamen. Dia sering live streaming. Live streaming juga. Live streaming game. Terus ada gamer, terus ada ini kan, ada Musik lah. musik. Saya mah jalan-jalan sih, kebanyakan jalan-jalan event. Jadi kalau jurnal tuh jalan-jalan event ya, kita gerakan-gerakan seperti ini, gerakan Halo Pemuda dan gerakan-gerakan yang lainnya lah di Desa Bener. Dan kita ingin mengenalkan Desa Bener ke seluruh dunia. Nah untuk warganet juga ya, jangan lupa kita sudah menyediakan beberapa inspirator dari Desa Bener, mereka yang sukses di tanah rantau seperti Mang Ebek, Kabayu, terus kemudian ada lagi Mang Budol, terus ada lagi Mang Kentung. Pokoknya yang ada di infografis, silahkan kalian pilih, vote melalui kolom komentar postingan tersebut atau langsung chat ke teman-teman kita, misalkan dari ke saya sendiri bisa, ke ini, ke si Irfan, ke si Teddy juga silahkan, nanti kita akan kumpulkan. Nah nanti ketika lebaran mereka pulang, otomatis kita akan untuk polling yang tertinggi akan kita datangi, kita wawancarai cerita suksesnya dari nol sampai dia sukses sekarang. Nah mungkin di penutup acara kita juga minta bantuan ya ke Mas Siap. Kelvin untuk sosialisasikan dong ya Halo Pemuda ini di Dusun Kubang ya. Siap. Calo. Gimana, siap ya? Calo siap. Melalui channel YouTube juga nanti kan ada, kita Ada, nanti. tayang di semua ya. Di semua Ivan akun. TV, BR Project. Project nanti kalau bisa ya di BR official. Jadi Biar ini mah khusus musik. Itu ya. Terus Ya. ke Irfan lagi Pan. Nantikan sosialisasi selanjutnya Di dusun-dusun yang lainnya ya. di dusun-dusun yang lainnya. Terus Jangan lupa like and subscribe channel kita semua ya. ini Ada siapa? di sini. BR Project BR sama Project. BR Jurnal official. Jurnal Gu. Ivandra TV. Oke. Salam sejahtera.